Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah brief untuk mendesain sebuah aplikasi. Khususnya di praktikum mata kuliah rekayasa interaksi ini, kita akan belajar menggunakan tools online yang nantinya tools online tersebut bisa dikerjakan secara bersama dengan rekan sekelompok atau dengan tim yang lainnya. Nah, tool online tersebut bisa kita cari di Google ya. Itu namanya adalah Notion. Nah, Notion ini alamatnya yaitu di notion.so ya. Kita buka dulu Notion-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Notion. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya di Notion ini kita bisa membuat sebuah catatan atau jadwal atau misalkan catatan-catatan lain yang nantinya bisa dilakukan kolaborasi dengan tim ya. Nah, ini juga sudah ada penjelasan one workspace every team ya. Nah, di Notion itu ada produk yang bisa di-download secara lokal untuk iOS dan Android. Maksudnya di-install dulu. Kemudian ada untuk sistem operasi Mac dan Windows. Ya. Selanjutnya ada untuk Web Cleaver. Nah, untuk Web Cleaver nanti kita bahas ya, karena ini lebih ke ekstensi di Chrome itu sendiri ya. Bisa di Chrome, bisa di Safari, bisa di Firefox seperti itu ya. Nah, selanjutnya di Notion itu bisa kita lihat atau scroll ke bawah. Ini bisa untuk membuat sebuah halaman untuk tim ya, kemudian halaman untuk kebijakan. Ini misalkan untuk sebuah perusahaan ya, menyimpan semua dokumennya bisa di sini. Kemudian untuk catatan meeting ya, di sini juga bisa dibuat. Jadi tidak perlu dibuat di notepad misalkan ya. Dulu kita mungkin sering buat di notepad atau Todoist ya, atau tools yang lainnya. Kalau di sini ini nantinya bisa diintegrasikan dengan tools yang lainnya. Kemudian bisa membuat roadmap juga ya, membuat roadmap aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada di sini tampilannya ya. Bagaimana kita membuat roadmap, kemudian desain dokumentasi, engineering wiki, meeting note, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada bagian pricing ya, di sini untuk harga berlangganan. Jadi Notion ini bisa memberikan layanan untuk yang gratis, kemudian layanan untuk yang berbayar juga. Contoh di sini yang personal ini untuk gratis. Hanya di sini biasanya ada beberapa yang batasan-batasan ya. Ini untuk individu, kemudian ini untuk personal pro, harganya $4 ya. Nah, di sini ada kelebihan yang lain. Berarti di sini bisa melihat 30 day version history. Kemudian versi tim, kemudian ada versi enterprise, yang masing-masing fitur ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi silakan nanti kalau misalkan pengelolaan Notion-nya lebih lanjut lagi, rekan-rekan bisa menggunakan fitur yang lebih powerful ya. Jadi tidak menggunakan versi yang gratis lagi. Kalau misalkan rekan-rekan menggunakan Notion ini untuk kebutuhan bisnis atau untuk kebutuhan freelancer ya. Nah, selanjutnya ada menu template di sini. Di menu template ini ada beberapa desain template atau template gallery di sini ya.
ada untuk desain, ya, kemudian ada untuk education, ada untuk engineering, kemudian ada untuk freelance ya, dan lain sebagainya ke bawah. Contoh misalkan kita akan melihat template untuk desain. Di sini ada desainer portfolio ya. Ini gratis karena di sini tidak ada nilai yang harus dibayar. Nah, berbeda dengan yang UX designer ini, kepunyaan dari Mariano Morera ini. Harganya $30 atau kalau dirupiahkan itu sekitar 460 ribuan lah ya. Jadi perbedaannya tentu ada ya. Kalau biasanya kalau untuk yang free itu tentunya tidak ada fitur-fitur tambahan yang bisa memudahkan kita ya. Kalau misalkan yang free biasanya kita harus setting ulang ya, atau membuat secara customize, atau misalkan menduplikat template yang intinya nantinya tetap aja kita harus customize ya. Nah, berbeda dengan yang versi berbayar. Kalau yang berbayar itu biasanya sudah disediakan beberapa bagian yang nantinya bisa mempermudah pekerjaan kita dalam mendesain atau melakukan tahapan-tahapan atau melakukan penjadwalan, catatan dan lain sebagainya. Jadi ini lebih mudah lah karena kita juga membayar ke si Mariano Morera ini. Seperti itu. Kemudian di sini juga masih banyak ya. Ada meeting note dan lain sebagainya. Silakan saja nanti rekan-rekan bisa memilih template mana yang akan dibuat. Seperti itu ya. Kita back lagi. Nah, di Notion itu kita bisa menggunakan versi yang gratis. Ya, di sini ada tulisan try Notion free. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan akun yang gratisan dulu untuk mencoba-coba dulu ya. Contoh di sini kalau misalkan rekan-rekan sebelumnya sudah ada yang pernah mendaftar di Notion, jadi rekan-rekan silahkan langsung login ya. Terkecuali kalau misalkan rekan-rekan belum punya akun di Notion, silahkan login, bikin akun dulu ya. Try Notion free. Nah, di sini kita bisa sign up ya, menggunakan alamat email atau menggunakan akun Google atau akun Apple ya. Seperti itu. Misal di sini kita akan menggunakan akun email. Contoh misalkan di sini saya menggunakan yang tugas kuliah ya. Tugas kuliah ini. Nah, di sini ada keterangan tell us about yourself. Tell us about yourself. Di sini misalkan pekerjaan apa yang akan kalian kerjakan di sini ya. Misal di sini kita sebagai desain untuk keperluan desain di sini ya. Kemudian role-nya kita sebagai apa? Contoh di sini misal kita memilih sebagai departemen lead. Atau misalkan ada rekan-rekan yang mau jadi tim member, tim manager, silahkan. Kemudian apa yang akan direncanakan, pekerjaan apa yang akan direncanakan di Notion? Misalkan kita akan membuat dokumen untuk di-sharing dengan rekan setim, kemudian untuk wiki, kemudian untuk project management, kemudian untuk company goals, kemudian untuk personal note taking. Cukuplah 5 ya. Nah, di proses ini kita bisa melakukan continue atau kita bisa mengabaikan dengan menekan tombol skip ini ya. Seperti itu. Anggap saja kita mengisi saja lah ya, kita untuk keperluan desain, role kita sebagai departemen lead ya. Kemudian kita sudah memilih 5 bagian ini untuk keperluan apa saja. Kemudian continue ya. Nah, di sini kita bisa memilih lagi apakah digunakan sebagai dengan tim. Ini biasanya gratis, tapi nantinya kalau tim itu biasanya ada beberapa harga ya, ada biayanya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan ingin yang gratis, ini untuk 1 orang saja, for myself.
kemudian Take Me Notion. Take Me Notion. Setelah itu kita tunggu getting ready-nya, proses getting ready. Nah, di sini kan di Notion rencananya kita akan membuat sebuah brief ya. Dalam hal ini adalah informasi atau informasi secara detail atau tahapan apa saja yang akan kita gunakan nanti bisa kita lihat berdasarkan brief yang diberikan, baik itu oleh klien atau misalkan oleh pimpinan perusahaan, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini ada template default ya, yang sudah disediakan. Kalian bisa menggunakan template ini atau mengabaikannya, misalkan clear template lah ya. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah page baru ya. Di sini kita bisa membuat page baru, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya di sini. Di sini kita bisa mendownload Notion untuk Windows ya. Karena ini terdeteksinya saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi di sini untuk Windows. Tapi kalau misalkan saya menggunakan MacBook, biasanya di sini ada notifikasi untuk MacBook. Ini bisa install secara lokal ya, supaya bisa dilakukan pengerjaan secara lokal juga di komputer kita. Nah, kita bisa lihat di bagian titik 3 ini ya, di sini ada untuk stylenya ya. Ini untuk font, misal ini sebagai defaultnya, ini untuk serif, sans serif ya. Jadi berubah, kemudian ada mono, ini juga jadi berubah. Kita pakai yang default saja lah ya. Nah, kemudian ini adalah untuk memperkecil teks. Nah, ini jadi kecil. Kemudian ini untuk full width, ini untuk supaya lebih lebar. Nah, seperti itu ya. Kita bisa pakai yang full width ini. Nah, setelah itu nanti kita bisa melakukan import ya, atau export dokumen yang ada di Notion ini. Kemudian kita juga bisa mengunci halaman ya. Mengunci halaman dalam hal ini kalau misalkan kita nanti sudah membuat desain dan tidak ingin desain kita dirubah-rubah lagi, kita bisa melakukan lock page ini. Nah, kemudian karena kita rencananya ingin membuat sebuah brief untuk aplikasi, kita bisa menambahkan sebuah halaman baru ya. Contoh misalkan di sini adalah misalkan brief aplikasi. Contoh misalkan seperti itu ya. Brief aplikasi. Kemudian kita bisa melihat di sini ya, ada notifikasi untuk menambahkan icon. Misal di sini saya akan menambahkan sebuah icon. Icon di sini kita bisa menambahkan emoji seperti ini, kemudian iconnya seperti ini, kemudian ada custom. Kalau custom ini kita bisa mengupload file atau menempelkan URL dari website lain, misalkan dari Unsplash atau icon 8 ya, seperti itu. Contoh misalkan saya pakai emoji saja lah ya, yang gampang, karena kita akan membuat brief sebuah aplikasi berbasis mobile. Jadi kita tempelkan aplikasinya, contoh misalnya seperti ini. Nah ya, ini mobile. Kemudian ada add cover. Nah, di sini kita bisa menambahkan cover untuk gambar di sini ya. Contoh misalkan di sini. Nah, ini covernya seperti ini. Atau misalkan kita ingin mengganti cover, itu kita bisa memilih dari galeri yang ada. Kemudian kita bisa juga mengupload file. Ingat, tidak lebih dari 1500 pixel. Kemudian bisa menyisipkan link. Ya. Kemudian bisa memilih gambar salah satu dari Unsplash ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian misalkan di sini
saya akan membuat sebuah quote. Jadi setiap kali kita menggunakan Notion, di sini ada ketik garis miring untuk membuat sebuah perintah. Contoh, misalkan kita ketik garis miring. Nah, di sini akan otomatis menampilkan blok ya, mulai dari blok teks, kemudian page, kemudian ada to-do list, ada heading 1, ada heading 2, heading 3, ada table, ada bullet list, kemudian ada number list, ada toggle list ya, ada quote dan lain sebagainya. Rekan-rekan bisa memilih ke bawah ya. Ada database, ini nanti berkaitan dengan tabel, kemudian ada medianya, kita bisa mengupload file, mengupload audio, video, kemudian untuk source code ya. Kemudian file, kemudian bisa di-embed ke Google Drive, GitHub, Google Map, Figma, InVision, kemudian ada Whimsical, ada Miro, ada Sketch dan lain sebagainya. PDF juga ada tuh ya. Sangat lengkap sekali ya. Contoh misalkan di sini saya akan membuat sebuah quote ya. Ini adalah brief untuk membuat sebuah desain aplikasi berbasis mobile. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan brief yang pertama. Contohnya misalkan konten detail. Sebentar, saya ini dulu. Tag konten detail. Contoh seperti itu, misalkan apalagi ya, setelah itu nama aplikasinya saya contoh pakai heading 2 aja lah. Nah, nama aplikasinya mau apa? Nama aplikasi misalkan di sini saya mau pilih aplikasinya adalah Duitku saja. Contoh ya, ini bukan copy paste dari aplikasi yang sebenarnya ya. Ini contoh saja, misal Duitku atau Artosku ya. Kemudian ini kita bold ya, ini bisa kita bold, kemudian bisa kita ganti menjadi blue warnanya ya. Nah, supaya nanti bisa membedakan ya. Contoh misalkan ini saya ganti menjadi orange. Nah, konten detail supaya nanti kelihatan nih, supaya lebih rapi ya. Nah, Duitku udah ya. Ini misal saya kasih bold. Nah, aplikasinya yang akan kita buat adalah aplikasi Duitku. Kemudian kita buat lagi screen deskripsi ya. Gini aja lah, description. Nah, screen description kita buat ini dulu supaya lebih enak lah ya. Kita rapihkan dulu supaya lebih enak dilihat. Nah, contohnya misalkan screen description-nya tujuan utama aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan pengguna dalam membayar tagihan atau apalagi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya
Jadi screen dan kita customize dulu ya supaya jadi full width. Nah, seperti ini ya. Screen akan menampilkan bagaimana caranya top up saldo, top up saldo, kemudian cara membayar transaksi, cara membayar transaksi dengan dua cara, misalkan yaitu memilih dari menu ataupun scan barcode. Nah, seperti itu ya. Oke, kecilin aja. Oh, lebih simpel yang ini sepertinya ya. Kemudian berikutnya ada beberapa screen yang harus ditampilkan dan akan menjadi prioritas utama dari fitur aplikasi ini. Di antaranya adalah contoh misalkan S1 ini pengguna atau user ya, dapat lihat transaksi apa saja yang telah dilakukan. Yang kedua, pengguna atau user dapat membayar transaksi melalui dua cara. Bisa pilih dari menu atau scan barcode. Itu. Yang ketiga, pengguna atau user dapat mengisi saldo melalui ATM. Nah, seperti itu ya. Kita scroll lagi. Kemudian contoh untuk selanjutnya adalah contoh misalkan device tipe. Di sini device tipe ini saya tebalkan dulu. Ya. Device tipenya misalkan iPhone atau XR misalkan. Jangan pakai XR lah. iPhone saja cukup. Selanjutnya ada apa lagi? Kemudian background information. Oh, ini langsung aja lah. Kemudian industri ya. Industri yang nantinya akan menggunakan aplikasi ini. Kira-kira apa ya? Kita bold dulu. Oke, seperti itu. Atau misalkan mau seperti ini ya. Background blue. Wow. Bagus lah ya. Udah gini aja lah. Di sini misalkan finance atau finance lah ya. Kemudian setelah itu kita buat lagi app description, misalkan pertebal. Nah,
description, misalkan si duitku, aplikasi yang nantinya akan kita desain ya, itu dapat menyediakan e-wallet, bukan e-wallet, dompet lah ya, dompet digital sebagai alat pembayaran, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari menggunakan scan barcode ataupun bayar langsung melalui aplikasi. Pengguna dapat melakukan top up saldo melalui ATM terlebih dahulu untuk mengisi saldo pada aplikasi duitku ini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu misalkan visual style ya, kaitan dengan visual style, misal style ya, style atau ide ya, ide misalkan ini saya style atau ide lah, kita bold. Nah, contoh misalkan saya menginginkan tampilan aplikasi dengan dominan warna cerah seperti ini misalkan. Nah, untuk ide style atau ide desain, kita bisa menggunakan salah satu tools online lagi, yaitu namanya Dribbble ya. Nah, Dribbble ini kita bisa langsung klik dribbble.com, kita ke Dribbble. Kalau misalkan rekan-rekan, misal saya di sini sign out dulu lah ya, sign out dulu. Nah, misalkan kan ini kita bisa, kalau misalkan kita belum punya akun, berarti kita harus sign up dulu. Terkecuali kalau misalkan rekan-rekan ada yang sudah sign up dari sebelumnya atau misalkan sudah punya akun Dribbble. Contoh di sini misalkan saya sign in. Sign in kan. Ini kan sudah ada nih. Tapi kalau misalkan kalian belum punya akun, bisa ke sign up dulu ya. Sign up, kemudian kita menggunakan alamat email yang tugas ini ya, konfirmasi. Nah, tugas kuliah teknologi misalkan. Tugas kuliah misalkan saya di sini akan membuat password. Nah, password, kemudian kita langsung centang create account ya, seperti itu. Nah, di sini kita misal location Indonesia sajalah, Indonesia. Nah, next. Nah, di sini misalkan kita pilih apa ya, saya adalah seorang desainer yang ingin membagikan pekerjaan saya. Saya mencari desainer untuk direkrut. Saya mencari untuk inspirasi desain. Silakan rekan-rekan pilih salah satu. Kalau saya ini aja lah ya, finish ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian kita cari ya, contoh misalkan e-wallet seperti itu, wallet sajalah. Ini hanya percontohan. Kalau misalkan rekan-rekan
ada ide yang lain, ada tampilan yang lain, silakan bebas lah ya. Contoh misalkan saya pilih yang ini bisa sebenarnya ya. Ini juga bisa. Banyak sekali di sini. Oke, misalkan tapi ini tidak mutlak nantinya desainnya seperti ini ya. Ini hanya percontohan di Notion. Contoh misalkan saya pilih yang ini saja lah ya, yang cerah. Yang cerah. Juga nanti bisa scan barcode. Nah, ini GoPay Mobile e-wallet dari Alfian Teddy Cahya Putra. Saya like dulu lah ya. Nah, kemudian saya save ya. Kita bisa save misalkan untuk mobile e-wallet. Nah, create collection. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa disimpan untuk keperluan kita nanti. Kemudian kita langsung lakukan copy URL ya. Ingat copy URL. Kemudian kembali lagi ke Notion. Setelah itu kita paste di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya tambahin lagi. Saya menginginkan tampilan aplikasi yang dikombinasikan dengan ilustrasi atau misalkan desain dengan ilustrasi aja lah ya, seperti ini misalkan. Nah, kita cari lagi di Dribbble ya, kita cari lagi di Dribbble ilustrasi. Misal apakah ada nih ilustrasi di sini, misal kan ilustrasi ada nggak di sini? Misal ini ya. Ilustrasi seperti ini misalkan ya, dompetku. Kita like dulu, kemudian save. Kita pilih yang mobile e-wallet down ya. Kita copy lagi nih yang ini. Ini contoh ya, karena ilustrasinya misalkan ini bagus, cerah lah ya. Kita copy lagi, kemudian paste di sini. Nah, seperti itu ya. Apakah ini sudah selesai? Sebenarnya ini sudah selesai ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan bekerja lebih dari satu orang atau misalkan berkolaborasi dengan tim yang lainnya, langkah baiknya kita bisa meng-share ya, membagikan halaman brief aplikasi ini dengan rekan setim ya. Di sini juga bisa komen ya, tapi kita harus nambahin dulu tim yang lain. Misal saya akan men-share, saya share dulu ya. Misalkan saya akan share dulu halaman ini, saya ke Yopi Master. Oke, bisa saya akan share di sini kan ada role-nya ya, Gmail seperti itu, gmail.com misalkan. Kemudian di sini kita bisa melakukan edit ya, kemudian mendapatkan full access. Tapi full access di sini sifatnya harus berbayar ya, berbayar. Jadi kita bisa merubah akses ini, bisa misalkan can edit, hanya bisa dapat mengedit maksudnya. Kemudian can comment ya, can comment di sini bisa melakukan komentar, atau hanya can view, bisa melihat saja di sini ya. Kan saya pilih misalkan ada ya can comment, can edit seperti itu. gmail.com. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada tuh Hidayatul Akbar. Contoh misalkan saya punya yang akun yang kedua nih. Akbar at gmail. Nah, ini dia.
Gmail at gmail.com. Nah, person. Setelah itu kita langsung invite. Ini nanti akan langsung masuk ke notifikasi kan successfully send invites to email yang tadi ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan komentar di sini. Misalkan saya komentar untuk di-mention dulu ya, mention misalkan ke Yopi ini tolong bereskan bisa, atau tolong selesaikan desain untuk user flow, misalkan seperti itu ya. Dah ya, nanti di dashboard akun Yopi yang ini nanti akan ada notifikasi dan akan membalas ya, biasanya bisa membalas lah. Nah, setelah itu ya, ini kan sudah nih, tolong selesaikan desain untuk user flow. Nah, misalkan setelah itu apakah ini sudah beres? Ini sebenarnya sudah beres, tapi agar desainnya lebih bagus lagi, atau misalkan kita bisa melakukan pengecekan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya, kita bisa buatkan tabel di sini ya. Misalkan di sini saya buat tabel. Tabel buat apa sih tabel? Ya nantilah kita lihat dulu ya. Database inline. Contoh misalkan di sini ya. Nah, ini kan sudah ada briefnya, kemudian sudah ada usernya di sini ya, kemudian sudah ada tabelnya. Contoh misalkan tabel progress with. Nah, enter. Di sini kita bisa membuat nama lagi, aplikasi with. Nah, seperti itu. Ini akan otomatis tampil di sini ya. Jadi kita bisa membuat beberapa tabel, tapi satu juga saya rasa cukup sih ya. Nah, kemudian di kolom yang pertama ini kan name ya. Name, kemudian kita edit propertinya menjadi nama proses. Contohnya misal ya, kemudian ini saya tagnya, saya delete propertinya. Nah, misalkan splash screen. Nah, prosesnya misalkan membuat splash screen. Yang pertama, yang kolom kedua, yang kolom berikutnya misalkan kita pilih untuk status, misal di sini status ya. Di sini ada not started, kemudian in progress, dan ada done ya. Kita bisa rubah ya. Misalkan draft atau konsep lah ya. Nah, ini jadi rubah ya. Kemudian nih dalam proses. Nah, enter. Kemudian selesai. Enter ya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa di drag ya. Bisa dirubah-rubah si kolomnya ya. Contoh misalkan draft. Kemudian di sini kita buat lagi nih, kira-kira apa? Misalkan prosesnya apa nih yang dibuat ya. Proses misalkan option misalkan ada user flow misalkan ya. Selanjutnya saya tambah lagi misalkan wireframe. Nah, saya tambah lagi misalkan prototype. Nah, misalkan saya tambah lagi mockup. Nah, kan ada beberapa ya. Misalkan kita
di sini aja dulu user flow. Nih, ini bisa di drag ya. Dan wireframe, prototype, mockup. Misalkan ya. Nah, ini misal di sini draft dalam proses misalkan ya. Dalam proses ini prosesnya adalah bikin user flow. Terus dikerjakan oleh siapa? Misal dikerjakan oleh contoh di sini kita bisa merubahnya menjadi person. Ya. Propertinya kita bisa merubah menjadi person. Nah, ya. Ini contoh misalkan dikerjakan oleh siapa? Ini nanti akan tampil sesuai dengan yang kita invite sebelumnya di share ini ya. Ini kan sudah di share nih. Contoh di sini tuh kan ada, misalkan sama Yopi nih. Nah, atau misalkan ini dikerjakan sama 2 orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi? Ya. 1, 2, 3, 4. Contohnya misal ada lagi tanggal misalkan ya. Tanggal berapa misalkan? Tanggal. Ini bisa kita set untuk time formatnya menjadi 24 jam. Date formatnya kita pilih yang tanggal bulan tahun ya. Nah, seperti itu. Misalkan saya pilih tanggal yang 17 misalkan. Nah, 17 kan kelihatan. Nah, setelah itu kita pilih lagi berdasarkan URL ya. URL aplikasi. URL sajalah ya. URL. Contoh misalkan kalau kita menyimpan di beberapa tools, misalkan di Whimsical, di Figma, bisa kita tempel di sini atau nanti bisa kita embed di sini di bawahnya ya. Tapi saya di sini sajalah. Contoh misalkan ini, contoh saya copy ya, kemudian paste di sini. Nah, ini kan langsung ada nih, jadi terlihat siapa yang mengerjakan. Oh, dikerjakan oleh ini, tanggal sekian, URL-nya ini. Kemudian terusnya dalam proses. Ini dalam proses selesai. Apalagi nih? Contoh, apakah mau dipilih checkbook? Misalkan apa ya? Contoh satu lagi apa ya? Saya kira sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Tidak perlulah. Ini kan hanya checkbook seperti ini aja nih. Tapi kalau misalkan rekan-rekan mau menambahkan properti ini, silahkan saja ya. Misalkan di sini berhasil. Berhasil dibuat, misalkan seperti itu. Kita bisa checkbook. Bisa cek maksudnya. Bisa cek. Tapi ini opsional saja ya, bisa dipakai atau tidak ya. Itu. Kemudian misalkan kita buat login screen. Nah, misalkan di sini ada proses login screen, misalkan wireframe-nya ya, proses wireframe ini sama yang satu lagi misalkan ya. Ini tanggal 18. Nah, seperti itu. Desainnya misalkan desain login mau yang mana? Loginnya kita ingin memakai yang mana ya? Login misalkan mana? Login. Ini login mana login? Nah, ini misalkan ya. Kita like dulu kontribusinya, kemudian save ya, mobile wallet on, kemudian login and sign up. Kita kesiniin aja, pass ya. Ya. Nah, kalau misalkan ini belum berhasil, jangan dulu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya sementara. Jadi untuk pembuatan brief ini
Ini kondisional ya. Bisa kita tambah atau bisa kita kurangi ya. Seperti itu. Sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari bagaimana kita membuat sebuah blognya, kemudian bagaimana kita melakukan customize, mau seperti ini boleh ya. Mau seperti ini supaya lebih enak dilihat boleh, tapi tergantung dari kontennya ya. Kemudian setelah itu kita bisa share juga ya ke teman sekelas atau apa, teman satu kelompok ya, seperti itu. Ini juga bisa kita green background. Nah, bisa kita customize lah ya. Nah, apa ada lagi yang akan ditambahkan? Saya rasa cukup dulu lah ya. Ini kasihnya jadi kesini, kasih dari duitku ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Nanti kalau ada materi berikutnya mungkin saya informasikan, saya sampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya supaya pekerjaannya nanti sambung menyambung menjadi satu ya. Oke, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.